Allah menganggap 10 hari pertama Dzulhijjah itu istimewa karena Allah menyukainya. Ya. Jadi oleh karena itu, karena timingnya ini tepat, insya Allah besok hari Ahad adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Maka kalau sekarang kita membahas ini, waktunya tepat dan relevan. 10 malam pertama atau 10 hari pertama dalam Islam itu kalendernya yang dipakai untuk yang berkaitan dengan ibadah itu kan kalender Qamariyah, pakai bulan. Hari itu dimulai dengan malam. Maka dalam satu hari kadang-kadang disebutnya satu malam, 5 hari 5 malam. Tapi kadang-kadang juga disebut juga 5 hari, 10 hari dan sebagainya. Tapi perhitungan tanggal itu dimulai dari terbenamnya matahari. Karena itu kita pada hari terakhir bulan Sya'ban, begitu matahari terbenam, kita sudah menganggap sudah masuk Ramadan dan kita mulai sholat taraweh. Begitu pula ketika hari Ramadan terakhir, begitu matahari terbenam, kita sudah memasuki Syawal. Begitu terbenam, kita sudah mulai takbiran dan mulai membayar zakat fitrah. Demikian pula nanti pada tanggal 1, pada hari Ahad itu adalah tanggal 1, maka dihitungnya tanggal 1 itu adalah Sabtu malam. Kenapa kita menyebut ini? Karena kalau disebut 10 malam terbaik atau 10 hari terbaik itu ngitungnya Sabtu malam gitu. Kita perlu mengetahui itu karena 10 hari atau 10 malam pertama ini adalah hari dan malam-malam istimewa saat mana Allah menawarkan ampunan dari dosa-dosa. Allah melipat gandakan pahala untuk amal-amal kebaikan, dan Allah mengabulkan permohonan-permohonan hambanya. Hamba yang mau memanfaatkan 10 hari 10 malam pertama itu untuk melakukan kebaikan. Kebaikan ini istilah bahasa Arabnya amal solih. Tapi amal solih itu tidak terbatas pada sholat saja, ya. Jadi ini kebaikan apa saja, tapi kebaikan itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Begitu istimewanya 10 hari pertama atau 10 malam pertama itu, sampai Allah menyebut 10 malam pertama itu dalam sumpahnya di surat Al-Fajr. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wal fajri demi waktu fajar. Wal layalin ashr dan demi malam-malam yang 10. Jadi dalam bahasa Arab bisa disebut layalin ashr, malam dulu, malam yang 10. Bisa juga disebut ashri lailah, 10 malam. Ya, bisa dibolak-balik dalam bahasa Arab. Wasyaf'i dan demi yang genap, wal watri dan demi yang ganjil. Genap dan ganjil apa ini? Ada yang menafsirkan genap itu adalah tanggal 10. Tanggal 10 itu berarti Idul Adha. Di situ kita dianjurkan menyembelih hewan untuk kurban. Wal watri itu demi waktu ganjil, demi yang ganjil. Yang ganjil ini ditafsirkan sebagai tanggal 9. Tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Hari Arafah itu adalah puncaknya haji. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 itu adalah hari-hari istimewa
yang top-topnya dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 malam tersebut terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah dianggap terbaik dan paling disukai oleh Allah karena di situ terkumpul berbagai macam kegiatan ibadah yang tidak mungkin dimiliki oleh hari-hari lain dalam setiap tahun. Jadi ini istimewa karena di dalam 10 hari itu ibadah apa saja ada di situ. Di hari-hari lain tidak mungkin. Ya. Berbagai kegiatan ibadah yang bisa dilakukan oleh umat muslimin pada 10 hari atau 10 malam tersebut antara lain adalah haji. Dan ini haji jelas tidak mungkin dilakukan di luar 10 hari itu. Karena haji itu puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Umroh. Kalau umroh ini bisa dilakukan di luar tanggal 10 hari tadi. Lalu menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini mesti di Idul Adha tanggal 10 yang bisa ditunda sampai tanggal 11, 12 atau 13, tapi intinya pada tanggal 10 itu tadi. Lalu di situ juga ada puasa Arafah. Ada juga salat. Salatnya misalnya salat Idul Adha. Di samping sholat-sholat yang rutin lainnya. Lalu sedekah. Sedekah kalau kita menyembelih kurban, kita bagi-bagi, itu nilainya juga sedekah. Lalu di situ juga ada zikir, doa, istighfar, dan silaturahim. Karena kalau kita pergi haji, kita akan berkumpul dengan banyak orang, lalu terjadilah silaturahim. Di Indonesia sendiri untuk beberapa kota tertentu Idul Adha itu saat yang bagus untuk silaturahim. Bahkan ada yang merayakan Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri dan sebagainya. Ibadah-ibadah apa saja bisa dilakukan di situ. Yang genap dan yang ganjil di ayat ini tadi sudah saya sebutkan adalah yang genap itu 10 Dzulhijjah, Idul Adha, dan tanggal 9-nya adalah hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda dalam kaitannya dengan 10 hari pertama ini, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri." Coba perhatikan tadi di dalam ayatnya walayalin ashr, Allah menyebutnya 10 malam. Tapi di penjelasannya Rasulullah ayyamin, hari. Jadi kalau begitu karena Rasulullah itu tugasnya memberi penjelasan, berarti hadis ini sekaligus memberi penjelasan bahwa 10 malam itu ya berikut harinya gitu. Ya. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus shalihu fihinna, di mana amal-amal baik ahabu ilallah, yang lebih disukai oleh Allah min hadhil ayyamil ashri, dibanding amal baik di hari-hari yang 10 ini. Karena Rasulullah mengatakan ini paling disukai oleh Allah, para sahabat penasaran. Mereka ingin bertanya, lebih disukai dari apa? Dari ibadah apa saja gitu. Pertanyaannya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah, artinya perang di jalan Allah, tidak bisa menyaingi amal baik di 10 hari ini? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya tidak bisa menyaingi kesukaan Allah terhadap amal-amal baik di situ. Yang bisa kalau jihad itu kan ada kalanya ada kalanya hidup, ada kalanya meninggal. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Yang bisa menandingi adalah kalau ada seseorang
keluar dari rumah, dia mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan hartanya, lalu dia tidak pulang membawa apa-apa. Artinya dia perang di jalan Allah, kemudian dia wafat di medan perang. Jadi kalau tidak sampai meninggal itu tidak bisa menyaingi. Lalu amalan-amalan bagus apa yang bisa dilakukan di 10 hari atau 10 malam pertama Dzulhijjah? Banyak. Tadi sudah saya sebutkan sepintas. Yang paling utama yang tidak bisa dilakukan di saat-saat yang lain adalah haji. Tentu kalau haji seperti berikut umroh. Allah memberi imbalan berupa surga bagi yang menunaikan haji dan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan umroh. Jadi kena lengkap. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffarah. Umroh satu dan berikutnya itu adalah tebusan dosa lima bainahuma, terhadap dosa yang dilakukan di antara dua umroh tadi. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur, haji yang dilaksanakan dengan baik, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi haji adalah top-topnya ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama. Bagaimana dengan wanita tentang haji? Haji bagi wanita itu nilainya tinggi sekali. Rasulullah menyebutkan bahwa hajinya wanita itu nilainya sama dengan laki-laki yang maju ke medan perang di jalan Allah. Ibu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, alan nisa'i jihad? Apakah wanita juga wajib berjihad?" Jawab Rasulullah, "Na'am, alaihinna jihad." Mereka wajib berjihad. La kita lafih, tetapi tidak ada pembunuhan di dalam jihadnya wanita. Apa itu? Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu bagi wanita nilainya sama dengan laki-laki yang maju ke medan perang. Amalan yang lain yaitu puasa di hari Arafah. Ini puasa ini istimewa juga. Tentu puasa Arafah ini bagi orang yang tidak pergi haji, karena orang yang pergi haji justru tidak disarankan puasa. Jadi puasa Arafah hanya untuk orang yang tidak pergi haji. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauma Arafata ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ba'dah." Orang yang puasa di hari Arafah 1 hari saja, maka diampuni dosa dia 1 tahun ke belakang yang sudah dilewati dan 1 tahun setelah itu. Jadi berarti 1 hari bisa melebur dosa 2 hari. Ini gelitik ya, karena dosa itu diampuni kan yang sudah dilakukan perbuatannya. Maka kalau diampuni dosa yang lalu, itu mudah difahami karena memang dosa itu sudah terjadi. Bagaimana dengan dosa yang akan datang? Enak aja, nanti kan aku sudah puasa Arafah, lalu habis puasa Arafah 1 tahun berikutnya banyak-banyak saja melakukan dosa, toh sudah diampuni. Enggak begitu. Satu begini, bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapus atau diampuni dengan cara taubat, bukan dengan cara puasa Arafah. Kalau dikatakan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang datang, itu dosa kecil. 1 itu. Kedua, kalau diampuni dosa 1 tahun ke depan, itu artinya Allah akan memberi bimbingan, pengarahan kepada orang tersebut memperkecil melakukan dosa. Jadi kalau puasa Arafah itu nanti Allah membimbingnya
sehingga misalnya ada rencana melakukan maksiat, dibuat oleh Allah gagal, nggak jadi. Nah, itu berarti dia tidak melakukan dosa. Karena tidak melakukan dosa, maka dia tidak terjerumus ke neraka. Jadi kalau diampuninya dosa tahun ke depan, itu artinya dia akan dijaga dari perbuatan dosa. Yang bisa dilakukan lagi adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada kata dengan atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena namanya kurban. Kurban itu bahasa Arab artinya dalam rangka mendekatkan diri. Kurban, korubah, dekat. Jadi kalau menyembelih binatang sekedar hanya untuk pesta, itu bukan kurban. Ada juga menyembelih kambing untuk akikah. Nah, itu juga bukan kurban. Pahala bisa serupa, tapi namanya bukan kurban. Nah, kurban ini bisa dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah atau plus atau bisa atau di hari-hari berikutnya. Ada mengatakan 2 hari berikutnya, tapi ada mengatakan 3 hari berikutnya. Kalau Imam Syafi'i menganggap sampai dengan 3 hari berikutnya. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah masih boleh berkorban. Tapi kalau mazhab yang lain hanya 2 hari saja, tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, menyembelih binatang ini itu tidak dimaksudkan sesajen, jadi kurban supaya nanti diperuntukkan pada Tuhan. Enggak, tidak. Allah menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu akan menjadi makin dekat kepada Allah. Apa sih hukumnya berkorban, itu wajib atau sunnah? Ada 2 pendapat. Tapi beda pendapat ini, yang satu itu dua-duanya ada hadisnya, tapi yang satu penafsiran. Yang berpendapat wajib itu hanya satu madhab, yaitu madhab Hanafi. Dia menganggap kurban itu wajib. Alasannya Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki tapi dia tidak menyembelih untuk kurban, maka jangan dia mendekati masjid-masjid kita. Nah, ini karena ada anjuran jangan mendekati, berarti tidak dianggap orang Islam yang baik. Lalu mazhab Hanafi menerjemahkan ini wajib. Tapi mazhab yang lain, Maliki, Hambali, dan Syafi'i semua menganggap itu sunnah. Dalilnya Rasulullah bersabda, "Thalathun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'." Ada 3 perbuatan yang wajib bagi saya. Jadi untuk Rasulullah hukumnya wajib, tapi untuk kalian itu sunnah. 3 itu yaitu al-watru wan nahru wa salatul duha. Salat witir. Salat witir itu bagi umat Nabi Muhammad sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad wajib. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir. Wan nahr, dan menyembelih binatang untuk kurban. Wa salatul duha, dan juga salat duha. 3 ini untuk Rasulullah wajib, tapi untuk umatnya sunnah. Dan ini eksplisit. Dengan demikian, maka kurban itu tidak bisa ditafsirkan sebagai wajib. Nah, itu menurut 3 mazhab.
Lalu bagaimana kalau kita kurban? Apakah kalau kita di dalam serumah itu ada 5 anggota keluarga, kita harus menyembelih 5? Oh tidak, tidak harus begitu. Yang membeli satu orang, tapi pahalanya atau bisa diniatkan untuk satu keluarga. Jadi nanti kalau misalnya mau menyembelih binatang, kambing misalnya, diniati saja misalnya ini untuk saya dan keluarga. Misalnya Pak Amin, nanti menyerahkannya ini korban untuk Amin Suhadi dan keluarga, begitu Pak Amin. Nah, karena contohnya Rasulullah itu pernah berkorban 2 kambing biri-biri. Dhaha Rasulullah SAW bikabshaini aqranaini amlahaini. Rasulullah pernah berkorban menyembelih 2 biri-biri yang dua-duanya sudah keluar tanduknya dan dua-duanya gemuk. Lalu disebutkan oleh Rasulullah, ahaduhuma anhu, salah satu dari 2 kambing tadi untuk beliau, wa an ahli baiti, dan keluarganya. Jadi yang satu untuk Rasulullah plus keluarganya. Wal akharu anhu wa amman lam yudhahi min ummatihi. Dan yang satu lagi untuk Rasulullah plus umatnya yang tidak sempat atau tidak bisa berkorban. Jadi Rasulullah mewakili umatnya dalam satu kambing. Nah, hadis ini dianggap oleh atau difahami oleh para ulama bahwa satu kambing bisa untuk satu keluarga, apalagi satu sapi gitu. Ya. Daging kurban diberikan kepada siapa? Daging kurban itu beda dengan kalau kita bersedekah biasa. Kalau bersedekah biasa ya kita berikan kepada orang-orang. Tapi kalau ini kurban, sebaiknya yang berkorban ikut makan. Ada yang berpendapat sebagian itu untuk yang berkorban, sebagian lagi untuk orang fakir miskin. Dalilnya itu di surat Al-Hajj ayat 28. Di situ bunyinya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maka kalau kita melihat ayat ini saja dibagi sebagian untuk yang berkorban dan sebagian untuk fakir miskin. Tapi tidak disebutkan persentase di sini ya. Tidak disebutkan persentase. Jadi apakah sebagian yang korban itu boleh mengambil separuh? Boleh saja. Mau ngambil separuh boleh, mau ngambil 1/10 boleh, mau ngambil 1/100 juga boleh. Karena tidak ada ketentuannya. Tentu kita ya berusaha untuk bijaksana lah. Kalau kebetulan orang fakirnya banyak, kita ngambilnya sedikit aja. Gimana kalau aku nggak usah ngambil? Kalau bisa ngambil lah, meskipun hanya secuil gitu, ambil aja. Karena perintahnya di sini makanlah darinya, ya, supaya terpenuhi perintah Allah, makanlah darinya. Tapi kalau misalnya terpaksa, misalnya ya terus kadang-kadang kita itu udah beli kambing atau sapi, terus mau pergi ke luar kota, ada ke luar negeri, rumah kosong, relakan, udah aku nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa. Jadi tidak makannya bagian dari kurban itu bukan karena menghindari perintah Allah, tapi karena terpaksa. Ya. Terus tapi kalau memperhatikan ayat yang lain di surat yang sama, kalau tadi kan surat Al-Hajj ayat 28, di ayat 36 itu ada perintah lagi, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya.
rela dengan apa yang ada padanya. Itu artinya orang itu kecukupan meskipun tidak berlebih, tapi dia merasa cukup. Karena dia merasa cukup, dia tidak pernah minta-minta. Dan wal mu'tar, dan berikanlah kepada orang yang meminta. Nah, ini baru namanya orang fakir. Nah, al-qani', orang yang menerima atau rela apa yang dimiliki itu, penafsirannya bisa lebih luas. Bukan hanya orang yang rezekinya cukup pas-pasan tapi tidak berlebih. Kebenarannya itu orang kaya pun boleh termasuk ini, karena orang kaya itu kan tidak minta-minta. Nah, oleh karena itu gabungan antara dua ayat ini ditafsirkan sebagai bahwa korban itu, daging dari korban itu dibagi tiga. Mohon maaf, saya memakai dibagi tiga itu tidak harus proporsinya sama. Ya. Dibagi tiga, sebagian untuk yang berkorban dan keluarganya, sebagian untuk hadiah. Hadiah itu siapa saja, meskipun orang kaya. Orang kaya itu boleh diberi hadiah. Jadi misalnya memberi kepada bosnya yang mempekerjakan dia, boleh. Itu namanya hadiah. Tentu tujuannya yang hadiah itu adalah untuk mempererat silaturahim supaya lebih dekat hubungannya. Terus sebagian lagi untuk fakir miskin. Nah, porsinya berapa persen lagi tergantung situasi. Kalau memang orang-orang yang kaya-kaya itu semuanya pada berkorban sendiri, ya udah kasih salah satu atau dua dari mereka yang tujuannya untuk mempererat hubungan, terus yang lebih banyak untuk fakir miskin. Cuma ada pertanyaan ini, bagaimana situasi seperti sekarang ini? Ini ekonomi terpuruk. Pemerintah saja terpaksa utangnya menumpuk-numpuk. Saya tidak membahas utang kok bisa menumpuk itu kenapa. Ya bisa karena COVID ini, bisa juga karena salah mengelola. Saya tidak membahas itu, tapi yang saya bahas adalah bahwa situasi ekonomi ini pemerintah saja itu menjadi kesulitan keuangan, apalagi rakyatnya. Karena kalau kita pelajari spending atau belanja dari pemerintah itu sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pemerintahnya sendiri kemampuannya belanja itu turun, maka berarti pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Itu dari sektor pemerintah. Nah, non pemerintah juga begitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus melay off atau bahkan memecat karyawannya karena terpaksa. Misalnya restoran tidak laku, akhirnya tutup, bayar karyawan tidak sanggup. Atau perusahaan-perusahaan ada karyawan-karyawan yang bisa work from home, tapi office boy kan nggak bisa. Office boy kan harus datang karena tugasnya dia melayani orang-orang yang sedang bekerja. Orang-orangnya nggak ada, maka banyak office boy yang harus berhenti. Jadi alhasil banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak juga orang yang gajinya dipotong. Ya. Gajinya dipotong itu saya dengar macam-macam itu potongannya, ada yang 20%, ada yang lebih gitu. Bahkan saya dengar juga ada yang pensiunnya itu dipotong. Nggak paham itu kalau pensiun dipotong, karena pensiun itu kan sudah dihitung aktuarianya. Kok bisa dipotong itu saya nggak paham. Kalau saya nggak paham apakah itu artinya di situ ada kecurangan, wallahu alam. Tapi poin saya adalah bahwa saat ini adalah banyak orang yang menderita secara ekonomi. Pertanyaannya adalah kaitannya dengan korban. Boleh nggak aku nggak usah nyembelih sapi, nggak usah nyembelih kambing, tapi saya bagi
dalam bentuk uang, nilainya sama, dibagi kepada orang-orang yang kehilangan kerjaan. Mudah-mudahan itu lebih bermanfaat, karena kalau uang, mereka butuhnya beras, mereka bisa beli beras, mereka butuhnya membiayai anak sekolah, bisa dipakai untuk itu dan sebagainya. Boleh nggak? Aku nggak usah korban, tapi bersedekah saja dengan nilai yang sama. Ini saya dulu sering mendengarkan pengajiannya Kiai Ali Mustafa Yaakob. Dia bilang boleh, dan bisa-bisa pahalanya lebih besar daripada korban. Apalagi kalau kita korban di satu tempat yang sudah banyak. Misalnya di satu masjid sapinya banyak, terus dibaginya kan kepada orang sekitar. Di masjid sini ada korban, di masjid situ ada korban, akhirnya berlebihan. Padahal mereka butuh nasi. Oleh karena itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakob, dalam keadaan tertentu seperti itu boleh. Bahkan ada di antara kita yang ikut pengajian sekarang ini, dulu ya, merasa ada saudaranya yang sedang kesulitan keuangan. Saya lupa kasusnya karena lagi sakit, butuh uang untuk berobat, tidak punya uang. Bagaimana kalau uang untuk korbannya diberikan dia supaya dia bisa berobat, dan dengan demikian mudah-mudahan sembuh, tidak mati, tidak putus asa. Saya waktu itu setelah mendengar saat itu saya sudah mendengar penjelasan Kiai Ali Mustafa Yaakob, lalu saya mengatakan boleh, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Dan sekarang ada edaran dari Muhammadiyah. Coba kalau Bapak Ibu membaca edaran Muhammadiyah, mereka atau Muhammadiyah lebih merekomendasikan jangan banyak-banyak untuk korban deh, untuk sedekah saja. Untuk sedekah saja, karena saat ini banyak orang yang membutuhkannya. Ya, jadi, saya menyebut Muhammadiyah karena itu lembaga. Tadi saya sebut Kiai Ali Mustafa, supaya tidak dipertentangkan. Oh, itu Muhammadiyah. Oh, Kiai Ali Mustafa itu NU. Dan ilmunya Pak Kiai Ali Mustafa itu dia orang NU, belajarnya di Saudi Arabia yang alirannya Salafi. Jadi kalau begitu enggak usahlah dipertentangkan, ini Muhammadiyah kalau sudah rekomendasi begitu, NU merekomendasi begitu, dan Pak Kiai Mustafa itu juga pendidikan Salafi, maka ini enggak usah dipertentangkan. Kalau di antara kita udah kasihan orang-orang ini, aku enggak usah nyembelih kambing. Untuk saat ini ada tambahan lagi alasan, kalau kita nyembelih itu ada orang berkerumun. Orang berkerumun, ya bisa saja kita curi-curi dari Satpol PP atau dari petugas security, tapi ada risiko gitu. Jadi kalau dalam bentuk sedekah kan nggak ada orang yang berkerumun. Ya. Jadi kita timbang-timbang lah. Kita timbang-timbang, silahkan kalau yang masih bisa berkorban dan dirasakan perlu menyembelih kambing atau sapi, tapi yang dirasa lingkungannya itu lebih tepat kalau dibagi dalam bentuk uang, diniati ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni saat ini saya tidak menyembelih binatang karena ingin menolong orang-orang. Kenapa begitu? Karena tadi kan ada perbedaan pendapat. Yang Hanafi menganggap wajib. Kalau dianggap wajib berarti kalau tidak berkorban padahal duit ada, bisa dosa gitu. Maka ya kita bersedekah sambil mohon ampunan kepada Allah. Dan toh 3 mazhab yang lain itu merestuinya. Hal yang bisa dilakukan lagi untuk 10 hari pertama ini yaitu taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Kenapa? Karena kalau Arafah tadi kan yang diampuni dosa kecil. Maka kita tambahkan dengan taubat, dosa yang diampuni karena ibadah-ibadah seperti puasa Ramadan itu kan
diampuni dosa-dosa yang lalu. Umroh juga begitu, maka itu adalah dosa kecil. Maka agar dosa besar juga diampuni oleh Allah, kita lakukan tobat disertai dengan banyak-banyak istighfar. Allah mengatakan di surat An-Nahl, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang pernah berbuat keburukan, berbuat dosa karena tidak tahu, kemudian mereka bertaubat dan mereka memperbaiki perilakunya, maka Allah akan mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Dan beruntung orang yang sempat bertaubat. Kita nggak tahu, apalagi musim COVID semacam ini, pandemi semacam ini, kita bisa saja hari ini segar, bugar, tapi terus kemudian nanti sesak nafas, tidak lama kemudian meninggal, itu bisa. Maka mumpung masih diberi kesempatan hidup, mumpung masih sehat, kita perbanyak tobat. Kita persering, tidak usah menunggu setelah melakukan dosa besar. Dosa kecil langsung tobat. Mumpung belum meninggal. Orang yang bertobat itu beruntung, seperti firman Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan jami'ah, semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Ibadah atau amal baik yang bisa kita lakukan di 10 hari. Pertama, antara lain juga sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan kita lakukan kapan saja. Sholat sunnah kita perbanyak. Nah, ada sholat sunnah yang spesifik pada Dzulhijjah, ada yang tidak spesifik. Yang spesifik itu satu, yaitu sholat Idul Adha. Tentu Idul Adha itu berjamaah. Sholat Id itu ada nilai silaturahim. Dalilnya menurut Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW itu pada dua Idul Fitri dan dua Lebaran ya, yang satu Idul Fitri dan satunya Idul Adha, Rasulullah pergi ke tempat sholat, kemudian Rasulullah melakukan sholat, setelah itu berkhutbah. Ya, bahasanya ini agak panjang, tapi maksudnya begitu. Rasulullah memulai dengan sholat, kemudian berkhutbah. Ini kebalikan dari sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Tapi kalau sholat Id, sholat dulu, baru khutbah. Dan seterusnya. Itu dijalani oleh Rasulullah. Kita dianjurkan itu. Bagaimana kita nanti? Ini kan Idul Adha itu tanggal 20. Padahal ini PPS apa namanya itu, pembatasan gerakan manusia ini itu sampai dengan tanggal 20 ya. Jadi berarti hari itu kalau menurut aturan pemerintah nggak boleh bikin kumpul-kumpul, nggak boleh berkerumun untuk sholat apakah di masjid atau di lapangan. Bagaimana sikap kita? Ya kalau kita kebetulan di daerah yang memang rawan, ya kita nggak usah sholat Id di masjid atau di lapangan, nggak apa-apa. Dulu kan pernah pada lockdown yang pertama dulu, itu Idul Fitri, kita nggak bisa ke masjid, terus kita sholat Idul Fitri sendiri-sendiri di rumah. Sholat Id itu yang penting jamaah. Jadi kalau misalnya ada suami dan istri boleh, tapi suaminya yang ngimami dan khutbah. Saya ingat pada waktu Idul Fitri yang pertama dulu, waktu lockdown, saya kirim kopi khutbah. Saya maksudkan
membantu teman-teman yang terpaksa menjadi khotib dan imam di rumahnya masing-masing. Udahlah, baca saja ini, yang penting ini syarat-syaratnya sudah tercakup, dan sekaligus waktu itu isinya mengajak untuk bersabar terhadap epidemi itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan saya dengar banyak yang memanfaatkan itu, yang memakainya. Dan saya juga melihat ada yang pasang foto, salah satunya jadi imam dan khotib. Bagi yang tidak terikat dengan waktu itu tentu masih banyak. Misalnya ada sholat yang pahalanya besar, pahalanya sama dengan haji. Nah ini bagus sekali, karena sekarang ini kan kita tidak bisa pergi haji, entah karena larangan pemerintah sini atau larangan pemerintah Saudi, tapi prakteknya memang kita tidak bisa pergi ke sana. Nah, bisa, kalau yang kita cari pahala itu bisa. Rasulullah mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta yattali' asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, kemudian dia duduk zikir kepada Allah. Jadi sehabis sholat subuh jangan berdiri, jangan pergi kemana-mana, duduk aja tetap zikir. Zikirnya terserah, boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, campur sambil baca Quran juga boleh, sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, ditunggu 5 menit atau 10 menit, terus sholat 2 rakaat. Menurut Rasulullah, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah, bukan atau, ya, haji dan umrah, dan sempurna. Ketika Rasulullah mengatakan sempurna, diulang 3 kali, tamatin, sempurna. Jadi tidak usah ragu, kita lakukan ini. Kita bisa, kalau tiap hari berarti kita setiap hari sama dengan pergi haji. Nah, kadang-kadang orang itu merasa kalau nggak haji nggak enak. Enggak, kalau yang dicari pahala nggak apa-apa. Itu kan contoh yang lain itu, misalnya ada seorang laki-laki yang kepengen ikut perang di jalan Allah. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu ikut perang? Ingin dapat pahala besar. Terus ditanya Rasulullah, kamu punya bapak ibu yang tua? Punya, dua-duanya. Pulang saja, layani bapak ibumu, pahalanya bisa lebih besar daripada perang. Nah, jadi kalau kita contohkan seperti ini, pergi haji nggak bisa, nggak apa-apa. Kita bisa sholat terbit matahari, itu juga disebut sholat syuruk atau isyraq. Syuruk artinya terbitnya matahari, isyraq juga terbitnya matahari. Cuma jangan persis waktu terbit, ditunggu dulu 5 menit atau 10 menit. Sholat yang lain yang bisa ditambahkan, sholat malam, tentu ini di hari-hari lain bisa, dan martabat derajatnya tinggi. Allah menyebutnya di surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah kamu di malam hari untuk melakukan sholat sunnah agar kalian bisa mendapatkan tempat yang terpuji. Jadi orang yang rajin sholat tahajud itu diangkat derajatnya oleh Allah, yang terpuji setidaknya besok di akhirat. Bisa juga sholat duha. Sholat duha mengawali hari dengan kegiatan yang baik. Abu Hurairah cerita, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut." Aku dinasihati oleh kekasihku. Yang dia maksud kekasih itu Rasulullah SAW. Betapa indahnya bisa menyebut Rasulullah sebagai kekasih. Dan sudah pernah ketemu gitu. Aku dinasihati 3 hal
dan aku tidak pernah meninggalkannya sampai nanti aku mati, yaitu Saumi thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal hari-hari putih menjelang bulan purnama, wa sholatid duha, salat pagi duha, wa naumin ala witri, dan tidur kemudian salat witir dulu kemudian baru tidur. Atau bisa juga tidur dulu kemudian salat malam ditutup dengan witir. Untuk orang yang rajin salat duha, Allah menjanjikan kecukupan. Saya tidak mengatakan kaya ya. Orang seringkali kepingin kaya lalu rajin salat duha. Bunyi hadisnya gini. Innallaha azza wa jalla yaqul ya ibna Adam ikfini awalan nahar bi arba'i raka'atin akfika bihinna akhir yaumik. Hai anak Adam, ini Allah bersabda, dikutip oleh Nabi, namanya hadis qudsi ya. Allah bersabda, hai anak Adam, cukupilah aku atau laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang hari. Di awal siang hari berarti awal daytime ya. Siang hari itu maksudnya daytime. 4 rakaat. Nanti aku cukupi kamu karena kamu sholat 4 rakaat. Itu aku cukupi sisa harimu. Jadi kalau orang rajin sholat duha, nanti Allah akan memberi kecukupan. Kecukupan itu tidak harus kaya, tapi yang penting cukup punya keperluan apa-apa ada. Atau tidak duitnya pas-pasan tapi tidak butuh, tidak harus membelanjakan apa-apa. Badannya sehat, semua serba baik sehingga tidak harus kehabisan uang misalnya. Terus yang bisa dilakukan lagi memperbanyak zikir dan doa. Ini ada ayat yang berkaitan dengan haji. Ada kaitan haji berarti kan pada Dzulhijjah. Liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka itu menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan mereka menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut asma Allah pada hari-hari tertentu. Nah, hari-hari tertentu ini yang dimaksud adalah pada awal Dzulhijjah. Baik, sudah